Halo petambak, assalamualaikum teman-teman, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau tebar benur ya teman-teman ya. Airnya sudah cukup banyak lah dan sudah cukup bagus lah teman-teman. Nah ini sekarang mau tebar, saya tebar 10 teman-teman, 10 rean. Ini tukang ikannya sudah datang nih dia. Ini ya dia Pak Wolik ya teman-teman ya. Ini dia nih, kalau yang telepon atau WhatsApp nih dia orangnya nih. Nah teman-teman, kalau tebar benur jangan lupa diaklimatisasi dulu teman-teman. Apa itu? Nah ini teman-teman, benurnya kita tuang dulu, benurnya di situ ditambah. Habis ini teman-teman, coba kita cek benurnya teman-teman ya. Benurnya bagus apa enggak ini? Nah ini dia teman-teman benurnya ya, bisa kita lihat sama-sama. Ini benur saya biasa langganan lah teman-teman di tempat yang itu, yang apa, yang di Desa Panggang, Gelagah, Lamongan teman-teman. Jadi karena saya memang sudah langganan di sana, tinggal telepon aja udah datang orangnya teman-teman. Di samping itu juga penjualnya juga tetangga rumah teman-teman, jadi saya bisa kapan aja minta benur gitu ya. Nah teman-teman, proses penebaran benur itu butuh yang namanya aklimatisasi teman-teman, yaitu proses adaptasi lingkungan baru. Jadi benurnya itu kita kenalin dulu ke lingkungan barunya teman-teman ya. Proses aklimatisasi ini kurang lebih membutuhkan waktu 10-20 menit teman-teman. Jadi plastik ini, yang plastik terisi benur ini, kita apungkan dulu di dasar tambak selama kurang lebih 10-20 menit teman-teman. Supaya apa? Supaya benurnya juga karena habis kena goncangan, supaya bisa tenang dulu, supaya beradaptasi dulu dengan lingkungan baru. Jadi ini benur-benur kita diamkan di sini, mungkin dia juga sudah mulai intip teman-teman rumah barunya ya, lingkungan barunya gitu. Setelah 20 menit teman-teman, kita lakukan penebaran ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, keuntungan dilakukannya aklimatisasi itu kurang adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup larva teman-teman. Jadi SR-nya itu bisa naik lebih tinggi lah teman-teman daripada langsung gitu teman-teman. Ini juga berdasarkan penelitian yang pernah saya baca teman-teman. Jadi ada artikel yang tentang aklimatisasi ini yang pernah saya baca, itu meningkatkan kelangsungan hidup kurang lebih 80 hingga 90% teman-teman. Yang kedua, udang itu lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan baru teman-teman, karena sudah dikenalkan terlebih dahulu. Jadi ketika udang misalkan nggak dikenalkan dulu ya dengan lingkungan baru, itu biasanya kaget teman-teman. Itu. Yang ketiga, daya tahan tubuh udang lebih baik, karena udangnya lebih tenang dulu, kita tenangkan dulu, kita nggak langsung dia lempar lalu kita lepaskan gitu teman-teman ya. Jadi daya tahannya lebih baik teman-teman, sehingga aklimatisasi itu menjadi ritual penting yang harus dilakukan oleh petambak pada saat penebaran benur teman-teman. Kali ini saya tebar 10 rean teman-teman. 10 rean berarti 55.000 ekor benur teman-teman, kurang lebih ya kayak gitu. Jadi kalau misalkan besok susutnya 10 atau 20% gitu ya, berarti masih ada sekitar 40.000 ekor teman-teman. Nah kalau 40.000 ekor kita hubungkan dengan FCR, nanti kita bisa kalikan di situ berapa pakan yang kita butuhkan, berapa kali kita kasih makan kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa kontrol FCR-nya juga. Jadi dari hitung benur seperti ini kita juga bisa kontrol FCR-nya teman-teman. Kurang lebih 80% lah kita SR kita ini bisa bagus segitu. Lalu tinggal kita
kontrol FCR-nya dari 80% benur yang tersisa gitu ya. Nah, kita pengen jadikan berapa kilo tuh? Nah, dari kita jadikan berapa kilo, kita bisa hitung berapa pakan yang harus kita sediakan untuk benur kita, teman-teman. Cuman kebetulan saya kan pakan alami nih. Jadi saya ndak hitung-hitung seperti itu ya, teman-teman ya. Kalau ada makan, ada karak, ada raja bandeng, ya udah kita tebar aja bareng-bareng gitu di situ. Tapi paling enggak, teman-teman, setiap ya seminggu sekali lah teman-teman kasih makan lah, supaya nggak gampang ngambang ya, karena kekurangan pakan juga udangnya nanti bisa ngambang, teman-teman. Proses aklimatisasi juga jangan lupa memperhatikan cuaca, teman-teman ya. Kalau cuacanya lagi panas ya jangan lama-lama, bisa mati juga benurnya di dalam itu, di dalam plastiknya. Kalau bisa sambil kita diamkan, teman-teman, sambil kita apungkan itu sedikit-sedikit dimulai dilepas, teman-teman, ininya, plastiknya ya, supaya nggak kepanasan ininya. Nah, cuman sekarang ini karena kondisinya lagi mendung, teman-teman, nggak lagi panas nih, padahal ini sudah jam 10-an ya, teman-teman ya. Kita bisa santai di sini, jadi nggak begitu panas nih, teman-teman. Pokoknya kalau pilih benur jangan lupa yang sehat, teman-teman. Kalau bisa sih yang sudah FCR ya, yang sudah bersertifikat ya. Kalau enggak ya yang seperti saya ini aja, teman-teman. Ini dia benurnya nih. Ya teman-teman, ini sudah plastik terakhir nih, teman-teman. Makasih ya. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe, dan share.